Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu, berjumpa lagi di dalam anugerah-Nya. Kita boleh menikmati kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu janji dan komitmen. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu janji dan komitmen. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Amos pasal 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sekali lagi saya bacakan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan. Tuhan memberikan sebuah analogi lewat firman Tuhan berbicara kepada Amos untuk orang-orang Israel, untuk orang-orang Yehuda. Tuhan sedang mengingatkan kepada mereka bagaimana relasi, bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan. Di satu sisi, Tuhan mengingatkan kepada mereka tentang janji Tuhan bagi mereka. Bagaimana Tuhan berjanji untuk melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tuhan berjanji membawa mereka untuk menduduki tanah pusaka yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan. Dan Tuhan menggenapi itu di dalam kehidupan orang-orang Israel. Tetapi di satu sisi Tuhan mengingatkan mereka bagaimana di dalam relasi dan hubungan mereka dengan Tuhan, janji mereka kepada Tuhan. Ketika Yosua akan meninggal, Yosua bertanya kepada orang-orang Israel, di mana Yosua ingin supaya orang-orang Israel berjanji kepada Tuhan. Yosua berkata bahwa aku dan keluargaku akan beribadah hanya kepada Allah. Dan orang-orang Israel pun mereka setuju dan mereka juga berjanji mereka akan beribadah kepada Allah. Tetapi di dalam realita, di dalam kenyataan, ketika Yosua meninggal, maka orang-orang Israel berbalik daripada Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada ilah-ilah dari bangsa Kanaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Tuhan mengingatkan kembali kepada mereka bagaimana komitmen, bagaimana janji mereka kepada Tuhan. Tuhan mau supaya mereka menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang punya komitmen dengan Tuhan. Tapi dalam realitanya tidak seperti itu. Dalam kenyataannya, orang-orang Israel tidak lagi setia kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena apa? Orang-orang Israel ketika mereka menikmati mengalami kebaikan Tuhan, mereka menikmati mengalami pertolongan Tuhan, mereka menikmati betapa berkat-berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka, maka mereka mulai melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini lewat contoh bangsa Israel yang pada akhirnya mengingkari janji mereka kepada Tuhan. Pada akhirnya mereka tidak lagi berkomitmen dengan Tuhan. Di dalam sebuah relasi, hubungan dengan Tuhan.
menjadi pelajaran bagi kita sekalian pagi hari ini. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, kita yang sudah menikmati kemurahan Tuhan, kita yang sudah menikmati betapa anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, kita yang sudah menikmati betapa berkat-berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Kita menikmati betapa Tuhan itu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, dalam kita menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini. Pagi hari ini menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Masihkah kita menjadi orang-orang yang apa? Yang dapat menepati janji setia kita kepada Tuhan? Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita adalah orang-orang yang berkomitmen dengan Tuhan, di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah relasi dengan Tuhan? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, dapatkah dua orang berjalan bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Mengingat betapa bagaimana kita berjanji kepada Tuhan di dalam langkah demi langkah kehidupan kita ini. Berjanji untuk setia. Apakah kita masih menjadi orang-orang yang setia atau tidak? Kita berjanji kepada Tuhan. Apa kita menjadi orang-orang yang berkomitmen menepati setiap janji kita kepada Tuhan atau tidak? Kalau mungkin hari ini kita menjadi orang yang mungkin kurang setia, kurang punya komitmen dengan Tuhan, dalam relasi, dalam hubungan dengan Tuhan, mari kita bangun kembali. Mari kita perbaharui kembali janji kita, komitmen kita dengan Tuhan, untuk kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak mau berjalan dengan kita, tapi kadangkala kita yang tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi pagi hari ini lihat firman Tuhan, biarlah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kembali kita datang kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan, berkomitmen dengan Tuhan. Dan kita percaya ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka kita akan menikmati, mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Berkati hidup pribadi lepas pribadi. Berkati keluarga, rumah tangga kami. Sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami upayakan dan kerjakan, diberkati Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh melangkah, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.